Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Ral. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga saham LQ45 pada pasar tanggal 10 Juli 2020. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan dan saudara-saudara yang saya banggakan pula bahwa pada pasar hari ini ada 4 saham LQ45 yang mengalami penurunan di atas minus 3% dan ada 2 saham LQ45 yang naik di atas 1%. Untuk itu saya akan jelaskan dari saham yang pertama yang mengalami penurunan yang cukup tinggi di atas 3%, minus 3% adalah saham LQ45 yang pertama, yaitu KLBF. Saham KLBF pada pasar hari ini ditutup menurun dengan harga Rp1.470, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.530. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham KLBF sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 3,92%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya. Ini bentuk grafik dari saham KLBF untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Grafik untuk 3 bulannya saham KLBF. Nah, bulan pertama 1100 dan paling terakhir mencapai 1500 dan saat ini turun hingga 1400-an. Ya, kita kembali kalau ini untuk 6 bulannya. Kita bisa lihat grafiknya. Ya, kita kembalikan ke tampilan 1 bulannya. Pergerakan dari harga saham LQ45 yaitu saham KLBF ini. Selanjutnya saham yang kedua, saham LQ45 yang mengalami penurunan pula di atas 3% adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasar hari ini yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 ditutup menurun melemah dengan harga Rp650, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp675. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 3,70%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik 1 bulannya. Dan ini grafik untuk 3 bulannya. Dan ini grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula di atas minus 3% adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp7.450, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp7.700. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ITMG sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 3,25%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik ITMG untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Grafik untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan di atas minus 3% adalah saham LPVF. Saham matahari atau LPVF ini pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp1.380, di mana pada pasar sebelumnya saham LPVF ditutup dengan harga Rp1.425. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham LPVF sebesar minus 45 poin atau setara dengan minus 3,16%. Untuk ini bisa kita lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik untuk 1 bulannya. Nah, ini direkomendasi beli ini.
Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke grafik 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp17.925, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ini ditutup dengan harga Rp18.450. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNTR sebesar minus 525 poin atau setara dengan minus 2,85%. Untuk ini bisa kita lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik 1 bulannya saham UNTR. Dan yang ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembalikan ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham BSD. Saham BSD pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp745, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp765. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 2,61%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik saham BSD untuk 1 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya saham BSD. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula adalah saham JPFA. Saham JPFA pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.150, di mana pada pasar sebelumnya saham JPFA ditutup dengan harga Rp1.180. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JPFA sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 2,54%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini saham JPFA untuk 1 bulannya. Ini rekomendasi beli ini. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya JPFA. Nah, ini grafik untuk 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar hari ini ditutup dengan harga Rp2.420, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ini ditutup dengan harga Rp2.480. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akra ini sebesar minus 60 poin atau setara dengan minus 2,42%. Untuk ini bisa kita lihat bentuk grafiknya juga saham Akra, ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham Pewon. Saham Pewon pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp406, di mana pada pasar sebelumnya saham Pewon ini ditutup dengan harga Rp416. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pewon ini sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 2,40%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafiknya. Ya, ini bentuk grafik dari saham Pewon 1 bulannya. Rekomendasi beli ini. Jauh turunnya. Ya, kita lihat untuk 3 bulannya gimana grafik dari saham Pewon ini. Ya, ini untuk 6 bulannya. Ya, 6 bulan. Turun paling rendah adalah 270. Dan saya ini menurun di atas, pernah mencapai 500 dan turun kembali ke 400, bahkan sampai 300-an lebih. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang sebelum itu kita kembalikan dulu ke tampilan grafik saham Pewon untuk 1 bulannya. Ya,
Selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini pada tanggal 10 Juli 2020 ditutup melemah dengan harga Rp1.240, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ini ditutup dengan harga Rp1.270. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 2,36%. Untuk ini kita bisa lihat juga bentuk grafik dari saham Wika ini. Ini Wika grafik untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.135, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.160. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 2,16%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Pegas tersebut. Ini untuk tampilan grafik 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Mencapai hampir 50% kenaikan. Oke, selanjutnya kita kembalikan lagi ke tampilan 1 bulannya saham Pegas ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula di atas minus 2% adalah saham Excel. Saham Excel untuk pasar hari ini, yaitu pada tanggal 10 Juli 2020 ditutup melemah dengan harga Rp2.860, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.920. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Excel sebesar minus 60 poin dan setara dengan minus 2,05%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik saham Excel untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, pelan tapi pasti naik. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-13, tetapi sebelum itu kita kembalikan dulu tampilan grafik dari saham Excel untuk 1 bulannya. Ya, untuk saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.295, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.315. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBTN sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,52%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp5.175, sedangkan pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp5.250. Ini berarti telah terjadi penurunan saham BMRI sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 1,53%. Untuk itu, kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BMRI ini. Ini tampilan untuk 1 bulannya. Dan ini tampilan grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik 6 bulannya. Ya, kita kembalikan grafik ke bentuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini
ditutup melemah dengan harga Rp4.830, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp4.900. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ASI sebesar minus 70 poin atau setara dengan minus 1,43%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini grafik saham ASI untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Yang ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp2.070, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga 2.100. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTBA sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 1,43%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PTBA ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham Waskita. Saham WSKT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga 715 poin. Rp715. Sedangkan pada pasar sebelumnya saham WSKT ditutup dengan harga Rp725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham WSKT sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,38%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafiknya pula. Ini 1 bulannya. Ini 2-3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan pula adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini pada tanggal 10 Juli 2020 mengalami penurunan mencapai Rp9.225, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp9.350. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 1,34%. Untuk ini kita lihat grafik dari saham ICBP. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke grafik 1 bulannya. 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula adalah saham Indi. Saham Indi pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp745, di mana pada pasar sebelumnya saham Indi ditutup dengan harga Rp755. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Indi sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,32%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Indi untuk 1 bulannya. Dan kita bisa lihat untuk 3 bulannya pula. Dan kita lihat untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan pula di atas minus 1% adalah saham MEDC. Saham MEDC pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp460, di mana pada pasar sebelumnya saham MEDC ditutup dengan harga Rp466. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MEDC sebesar minus 6 poin atau setara dengan minus 1,29%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham MEDC. Ini untuk 1 bulannya.
Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya saham MNDC. Ini. Ya, rekomendasi beli sedikit. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBNI. Saham BBNI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp4.670, di mana pada pasar sebelumnya saham BBNI ditutup dengan harga Rp4.730. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBNI ini sebesar minus 60 poin, setara dengan minus 1,27%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBNI. Ini bentuk grafik 1 bulannya. Ini bentuk grafik untuk 3 bulannya. Dan ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula di atas 1% adalah saham INTP. Saham INTP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp11.600, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp11.725. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP ini sebesar minus 125 poin atau setara dengan minus 1,07%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham INTP. Ini grafik untuk 1 bulannya. Nah, ini grafik untuk 3 bulannya. Nah, ini grafik untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya kita masuk pada saham LQ45 yang ke-23. Sebelum itu, kita kembalikan ke bentuk grafik INTP 1 bulannya dulu. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham PTPP. Saham PTPP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp985, di mana pada pasar sebelumnya saham PTPP ditutup dengan harga Rp995. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PTPP sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,01%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham PTPP ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.110, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp3.140. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI ini sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 0,96%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBRI. Ini 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang mengalami penurunan pula di atas 0% adalah Adro. Saham Adro pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.085, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.095. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Adro ini sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,91%. Untuk ini kita bisa lihat lagi grafik dari saham Adro. Ini saham Adro untuk 1 bulannya. Nah, ini bentuk grafik saham Adro untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembalikan lagi ke bentuk grafik 1 bulannya saham Adro. Ini. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-26 yang mengalami penurunan pula di atas 0% adalah HMSP. Saham HMSP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.650, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ini ditutup dengan harga Rp1.665.
Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 0,90%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham HMSP ini untuk 1 bulannya. Nah, ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang mengalami penurunan pula adalah saham CPIN. Saham CPIN ini pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp6.000, di mana pada pasar sebelumnya saham CPIN ditutup dengan harga Rp6.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CPIN ini sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,83%. Ya, untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham CPIN ini. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ini 6 bulannya. Ya, kita kembali ke grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp9.425, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp9.500. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR ini sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 0,79%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham SMGR. Ini grafik saham SMGR untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang mengalami penurunan pula adalah saham Antam, ANTM. Saham Antam atau ANTM ini pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp645, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp650. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,77%. Untuk ini kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham Antam ini. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ini bentuk grafik Antam 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang mengalami penurunan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp6.500, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ini ditutup dengan harga Rp6.550. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,76%. Untuk ini kita bisa lihat lagi bentuk grafik dari saham INDF. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya kembali. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-31 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRM. Saham gudang garam pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp46.876, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp47.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 350 poin atau setara dengan minus 0,74%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ITMG 1 bulannya. Ya, ini untuk 1 bulannya grafik dari saham GGRM. Selanjutnya ini untuk grafik 3 bulannya. Dan ini untuk grafik 6 bulannya. Kita kembali untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45. Saham LQ45, saham
indeks LQ45 yang ke-32 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.075, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ini tutup dengan harga Rp7.125. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tikim ini sebesar minus 50 poin dan setara dengan minus 0,70%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Tikim ini. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya, ini untuk kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami penurunan pula adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.775, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ini tutup dengan harga Rp7.825. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INKP sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,64%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham INKP. Ini bentuk grafik INKP untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang mengalami penurunan pula adalah saham UNVR. Saham UNVR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.925, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ini ditutup dengan harga Rp7.975. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus 50 poin atau setara dengan 0,63%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham UNVR. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, saya ingatkan kembali bahwa saham UNVR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp7.925, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga Rp7.975. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham UNVR sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 0,63%. Ya, selanjutnya kita masuk ke saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami penurunan pula adalah saham BTPS sebagai saham pendatang baru. Saham BTPS pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp3.200, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp3.220. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,62%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BTPS. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya yang ini untuk 3 bulannya. Yang ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami penurunan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp905, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp910. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 5 poin dan setara dengan minus 0,55%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham MNCN ini. Ini untuk 1 bulannya. Rekomendasi beli. Kita turun cukup jauh. Nah, ini untuk 3 bulannya. Ya, ini untuk kembali untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp194,
di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp195. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 1 poin atau setara dengan minus 0,51%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Sril untuk 1 bulannya. Untuk 3 bulannya. Dan untuk 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham kita kembali ke bentuk grafik 1 bulannya saham Sril. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami penurunan pula adalah saham JSMR. Saham JSMR pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.410, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR ini tutup dengan harga Rp4.430. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,45%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham JSMR 1 bulannya. Ya, ini grafik untuk 3 bulannya. Ya, naik. Ini 6 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39, tapi sebelumnya kita kembalikan lagi dulu tampilan grafik untuk Jasa Marga 1 bulannya. Ini grafik 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang mengalami penurunan pula adalah saham BRPT. Saham BRPT pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.220, di mana pada pasar sebelumnya saham BRPT ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BRPT sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,41%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BRPT untuk 1 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami penurunan pula adalah saham Inco. Saham Inco pada pasar tanggal 10 Juli 2020 ditutup melemah dengan harga Rp3.090, di mana pada pasar sebelumnya saham Inco ditutup dengan harga Rp3.100. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Inco sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,32%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Inco untuk 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41. Yang ke-41, saham LQ45 yang ke-41 yang tidak mengalami penurunan atau kenaikan adalah saham Telkom. Saham Telkom pada pasar hari ini tutup dengan harga Rp3.110, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga yang sama yaitu Rp3.110. Ini berarti telah tidak terjadi penurunan dari saham Telkom 0 poin dan 0%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham Telkom. Ini 1 bulannya. Yang ini untuk 3 bulannya. Ya, kelihatan menurun. Ini untuk 6 bulannya. Ya, kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 ke-42 yang mengalami kenaikan di atas 0% adalah saham Tepia. Saham Tepia pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp6.650, di mana pada pasar sebelumnya saham Tepia ditutup dengan harga Rp6.625. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tepia sebesar 25 poin atau setara dengan 0,38%. Untuk ini kita bisa lihat grafik dari saham Tepia. Ini untuk 1 bulannya. Dan ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Skema. Saham Skema pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.235,
di mana pada pasar sebelumnya saham skema ditutup dengan harga Rp1.225. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham skema ini sebesar 10 poin atau setara dengan 0,82%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham skema. Ini SCMA ini 1 bulannya naik. Nah ini untuk 3 bulannya. Dan ini untuk 6 bulannya. Kita kembali ke 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang mengalami kenaikan pula adalah saham ERA. Saham ERA untuk pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.315, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.300. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ERA sebesar 15 poin atau setara dengan 1,15%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham ERA. Ini untuk 1 bulannya. Ini 1 bulannya grafiknya. Ini untuk 3 bulannya. Ya kan? Ini untuk 6 bulannya saham ERA. Kelihatan naik pelan, pasti. Ini kembali ke 1 bulannya. Ini grafik 1 bulannya ERA. Ya, yang terakhir saham LQ45 yang sebagai penutup periuk yang terakhir yang menguat adalah saham BBCA. Saham BBCA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp31.000, di mana pada pasar sebelumnya saham BBCA ditutup dengan harga Rp30.500. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BBCA sebesar 500 poin atau setara dengan 1,64%. Untuk ini kita bisa lihat bentuk grafik dari saham BBCA ini untuk 1 bulannya. Ini 1 bulannya menaik. Jadi rekomendasi ini beli ini. Ini juga ya grafiknya cukup menaik ya. Pelan tapi pasti. Dan ini untuk 6 bulannya. Ya ini kita bisa lihat lagi lebih jauh untuk 1 tahun. Ya untuk 2 tahun. Ini 2 tahunnya. Nah, turun sampai 22, naik lagi kembali. Dan ini untuk 5 tahunnya. Kita bisa lihat. Ini grafik untuk 5 tahunnya. Kembalikan ke 1 bulan. Ya, demikian persentase yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan harga saham indeks LQ45 untuk pasar tanggal 10 Juli 2020. Sebagai penutup periuk adalah saham BBCA Rp31.000. Saya rekomendasi untuk beli karena grafiknya kelihatan naik. Sedangkan untuk grafik yang mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu KLBF, kita bisa analisa kembali. Ini bagaimana bentuk grafiknya untuk 1 bulannya. Ya ini turun, rekomendasi beli karena turun agak cukup tinggi. Nah ini ya, ini 3 bulan, ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 tahunnya. Ini untuk 2 tahunnya. Ya, ini 2 tahunnya. Dan ini untuk 5 tahunnya. Kekuatannya berada di rata-rata 1250. Kembali ke 1 bulan. Nah, begitu pula untuk saham Citra. Kita bisa lihat saham Citra tadi. Untuk saham Citra. Ini 1 bulannya. Ini untuk 3 bulannya. Ini untuk 6 bulannya. 1000. Jadi dia berpotensi untuk diinvestasi jangka panjang. Ini. Dan ini 1 tahunnya. Dan ini untuk 2 tahunnya. Ya, harus beli ini saham Citra. Ini untuk 5 tahunnya. Dan itu pernah mencapai 1.700 dan turun cukup jauh. Kembali ke 1 bulannya. Ya,
Ya, demikian bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudaraku yang saya banggakan, saya hormati, para investor yang budiman seluruhnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaianku ada kata-kata yang salah. Itu karena kekurangan saya, kalaupun ada lebih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official atau Saudara RAL Rusli Ali Tanda Alam Raya.